Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya pada materi pengantar teknologi informasi. Pada sesi ketiga ini kita akan membahas tentang komputer hardware atau perangkat keras komputer. Pertanyaan yang sering muncul adalah, what is a computer? Apa itu komputer? Definisi komputer menurut Hamaker dalam tulisannya, komputer adalah mesin elektronik yang dapat menerima informasi berupa input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output atau keluaran berupa informasi. Ini beberapa definisi ini, tapi saya mengutip hanya satu. Ya, kita akan bahas secara detail definisi dari komputer ini. Baik, selanjutnya definisi komputer merupakan perangkat elektronik, yaitu pertama adalah menerima data berdasarkan masukan atau input, ya. Kemudian memanipulasi atau proses data atau processing, ya. Kemudian menghasilkan informasi atau keluaran berupa output, ya. Kemudian menyimpan hasil untuk diproses di masa mendatang atau masuk media storage, ya. Ini mengenai perangkat elektronik. Nah, di sini ada gambaran bahwa beberapa literatur menyatakan perangkat input device, ya, diproses, kemudian ada menghasilkan berapa melalui alat komponen output, dan storage, ya, disimpan secara eksternal. Ada ROM, ya, dan ada RAM. Kita akan bahas selanjutnya mengenai ini. Berikutnya definisi dari komputer, diantaranya mengenai beroperasi di bawah kendali program, ya, operates under the control of a program. Contohnya di sini ada Google, ya. Kemudian ada Twitter, kemudian Photoshop, ya, untuk edit gambar, ya. Kemudian ada YouTube, ya. Kemudian browser Mozilla, ya. Kemudian terakhir contoh di sini adalah Facebook atau FB. Ini beberapa aplikasi yang di bawah kendali program. Selanjutnya mengenai definisi komputer, di mana diistilahkan komputer digunakan untuk menggambarkan kumpulan perangkat yang bekerja bersama sebagai suatu sistem. Di sini dicontohkan, ya, beberapa perangkat sistem unit, ya. Contohnya ada keyboard, kemudian ada mouse, ya. Kemudian monitor, printer, ya, ini sebagai satu kesatuan. Berikutnya pertanyaan mengenai komputer, yaitu what does a computer do? Apa yang dilakukan komputer? Nah, kita akan bahas pada sesi berikut ini. Hal yang dilakukan oleh komputer adalah adanya siklus pemrosesan informasi. Sini ada siklus melalui input. Data itu diinputkan berupa data fakta mentah tentunya. Kemudian inputan tadi diproses
ya. Melalui peralatan processing, kemudian ada output. Ya, di sini fakta ya, berdasarkan fakta olahan tadi, ya, output itu didapatkan. Kemudian ada media penyimpanan, tentunya data tadi disimpan ya. Berdasarkan penyimpanan ada dua, yaitu internal, yaitu RAM dan ROM, random access memory untuk yang RAM ya. Kemudian untuk ROM, read only memory, hanya bisa baca ya. Untuk yang eksternal, contohnya ada media penyimpanan eksternal yaitu CD, compact disk ya. Kemudian ada hard disk, dan contoh berikutnya adalah flash disk ya, menggunakan USB di sini. Berikutnya yang dilakukan komputer ya, adalah melakukan siklus pemrosesan dengan mengirimkan sinyal listrik melalui sirkuit yang terdapat pada chip silikon ya, kecil di dalam komputer. Jadi kalau ada beberapa literatur menyatakan bahwa melambangkan SI dan ya, simbol kimianya untuk silikon ya. Silakan nanti Anda cari atau baca literatur. Di sini ada sirkuit, ada relay file, artinya jarang gagal ya. Jadi sirkuit kenapa digunakan? Kemudian ada sinyal yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Jadi kelebihannya, kemudian pemrosesan dapat diselesaikan dalam 1/1000 detik, nanodetik ya. Jadi proses lebih cepat ya. Kemudian dilakukan komputer berikutnya adalah orang yang menggunakan komputer atau informasi yang disediakannya disebut dengan pengguna atau user, atau pengguna akhir yang sering kita sebut dengan end user ya. Itu yang dilakukan komputer ya, termasuk brandware tadi orangnya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah mengenai how does a computer do? Bagaimana cara kerja komputer? Ya. Tentu kita ingin tahu bahwa komputer itu bekerja berdasarkan komponen tadi. Ya. Ada input, output, ya. Yang diproses, ada software, ada brandware. Nah, di sini komputer performance atau kinerja komputer. Ya. Yang pertama membutuhkan satu set instruksi rinci program atau perangkat lunak software. Di sini ada sistem operasi contohnya. Kemudian yang kedua, program disimpan sementara atau temporary di memori komputer. Tadi kita sudah bahas ya memori sedikit mengenai memori komputer. Yang ketiga, setelah disimpan once stored, komputer memulai ya, menjalankan instruksi satu demi satu sampai program selesai ya, antri ya, step by step gitu ya, sesuai dengan apa yang ada. Demikian untuk sesi ini. Selamat bertemu kembali di sesi berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.